Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Aleichem. Baik para hamba Tuhan, rekan-rekan pelayan di gereja, kami berterima kasih untuk semua jeripaya, jerilelah, semua yang kita kerjakan, dan kita yakin semuanya karena kita mencintai Tuhan. Amin saudara. Kita mencintai Tuhan dan kita mencintai kerajaannya, mencintai pekerjaannya. Itulah dasar bagi kita untuk datang beribadah. Itulah dasar kita beribadah. Kita mencintai umat Tuhan, mencintai pelayanan ini, mencintai jemaat Tuhan, mencintai Tuhan kita yang telah mengasihi kita dan memberikan kepercayaan pelayanan pada kita. Saya terus tekankan itu para hamba Tuhan. Jangan melayani dengan arogan, melayani dengan sombong, melayani dengan tanpa pengertian. Mari kita tidak melayani di dalam daging, ya. Sebab hal-hal pelayanan yang tidak selaras dengan apa yang Tuhan menjadi sebuah pelayanan yang tidak berdampak. Saya selalu menekankan itu dalam hati saya, supaya jangan sampai saya melayani tetapi tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya itu motivasi kita semua. Kita mencintai Tuhan, mencintai umatnya, mencintai ladangnya, sehingga apapun persoalan yang kita hadapi dalam pekerjaan Tuhan, rasa-rasanya kita tidak akan pernah menyerah. Amin keluarga Allah. Amin pelayan Tuhan. Baik, Tuhan memberkati umat Tuhan dimanapun berada yang bisa dijangkau oleh siaran ini. Selamat menikmati firman Tuhan. Sediakan hati saudara mendengar firman. Firman Tuhan itu tiada tandingan harga, tak terbeli. Jadi kalau kita bisa menikmati firman-Nya dengan baik, walaupun dalam suasana yang tidak nyaman karena live streaming, Bapak Ibu Saudara boleh menyediakan hati, menyediakan pikiran, waktu, dan tetap konsisten mengikuti kebenaran firman yang dibagikan. Diajar kita. Jangan kita mendengar firman tetapi tidak mendapat apa-apa dari dalamnya, dan itu sesuatu yang tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya umat Tuhan dimanapun berada, dalam situasi yang kurang nyaman sekalipun, saudara harus mampu menyamankan diri Anda untuk tetap konsisten mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah firman yang menjadi kebutuhan kita. Dunia ini jahat, ya, semua jahat, tidak ada yang baik, ya. Tapi kalau kita di dalam kebenaran firman-Nya, maka firman itu akan menggiring kita kepada kebenaran. Spesial malam ini saya akan membahas tentang satu judul dalam Alkitab yang di dalam Filipi pasal keempat di ayat yang ke-19 merupakan ayat yang sering disampaikan untuk menguatkan umat Tuhan di masa-masa kesulitan ekonomi, pandemi yang telah membuat sebuah new normal yang tidak biasanya menjadi kita biasakan dengan itu. Di dalam ayat ini dikatakan, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya penggal menjadi judul, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Perhatikan umat Tuhan, kalimat ini dikeluarkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi dalam bentuk ucapan yang meyakinkan, sembari menjadi doa kepada Bapa. Dia bilang gini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kita senang melihat ayat ini, membangkitkan iman kita betapa Tuhan memelihara hidup kita, keperluan kita. Segala keperluanmu. Jadi apapun yang disebut keperluan kita, Allah bertanggung jawab. Allah memenuhi. Mana aminnya pelayan-pelayan Tuhan?
Allah memenuhi. Allah bertanggung jawab, Allah akan memenuhi. Paulus mempertaruhkan, bukan dia bilang Allah akan memenuhi. Dia bilang Allahku. Ini merupakan pengalaman Paulus. Dia menunjukkan yang dipertaruhkan itu dalam doa dan ucapan ini adalah Allah yang dinikmati oleh Paulus, Allah yang dikenal oleh Paulus, Allah yang dialami oleh Paulus pemeliharaannya. Maka dia bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Tapi saya akan bawa para hamba Tuhan lebih dalam tentang ayat ini. Ini 10 ayat adalah ayat yang berhubungan. Seringkali kami para pendeta ini, kita para hamba Tuhan ini kurang jujur dalam mengangkat ayat. Ya. Kurang jujurnya di mana? Seringkali kita hanya mengambil satu ayat dan tidak menghubungkan apa sebetulnya latar belakang ayat itu muncul. Saya akan mengajak saudara meneliti ayat ini, 10 ayat ini. Di dalam judul yang dibuat Lembaga Alkitab Indonesia, sebetulnya di pasal 4 itu, di ayat yang ke-18, apa Bapak Ibu Saudara? Apa judul yang dibuat mereka dalam perikop itu? Kayaknya sepi ya, padahal ramai kita di sini. Apa Bapak Ibu? Judulnya adalah terima kasih atas pemberian jemaat. Perlu berterima kasih atas pemberian jemaat. Nah ini saudaraku ya. Saya akan menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya tentang 10 ayat ini. Seringkali kita kan begitu, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan menurut kekayaan keperluan. Amin. Tapi dia ini berkaitan 10 ayat dalam perikop ini. Untuk mendapatkan pemenuhan segala kebutuhan itu menurut kekayaan dan kemurahan Allah itu, 10 ayat ini harus kita bahas. Kalau tidak akan jadi. Tidak jadi saudara. Terus bagaimana? Kita lihat ayat pertama. Ya, baik, saya ingatkan kalau mendengar firman, ya umat Tuhan dimanapun berada, selalu jangan lupa dengan Lukas 8 ayat 18 ya. Selalu jangan lupa Lukas 8 ayat 18. Apa katanya? Kata Tuhan di situ, perhatikanlah cara kamu mendengar. Siapa penting sekali ini firman Tuhan. Mau firman Tuhan siapapun yang membawakannya. Saya suka mendengar live streaming dari teman-teman pendeta, ya, dari Pak Tamrin Simanjuntak, ada juga beberapa teman yang lain. Saya suka mendengar mereka khotbah. Tadi saya baru ikuti Zoom di Sahabat Hamba Tuhan. Ya, grup kami ada Sahabat Hamba Tuhan seluruh Indonesia, bahkan Singapura, Malaysia dan yang lain. Dan di situ tadi mengundang pendeta Jarod ya untuk menyampaikan firman. Saya ikuti tadi dan saya mendapat kesempatan juga untuk bertanya. Ya, luar biasa sekarang di new normal ini. Gak pernah saya bisa mengikuti seminar yang diadakan oleh Pak Jarod, walau saya udah lama merindukan Pak Jarod. Tapi karena Zoom meeting bisa kita ikuti. Ya, luar biasa. Jadi kita manfaatkan. Tapi intinya apapun dan bagaimanapun bentuknya dalam pendengaran akan firman di new normal ini, Lukas 8:18 itu harus menjadi pegangan kita. Perhatikan cara kamu mendengar. Sebab kalau salah mendengar, sia-sianya kita itu, tidak guna. Jadi kalau disebut perhatikan cara kamu mendengar, karena kepada siapa yang mempunyai kepadanya diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil, juga apa yang dianggap ada padanya. Jadi orang yang berlimpah firman akan terus Tuhan pertambahkan firman dalam hidupnya. Tapi ada orang yang tidak punya firman, tidak ngerti apa-apa, dia juga apa yang ada padanya diambil, sehingga kosong. Jadi kalau saya menyampaikan firman, siapapun kita, baik yang mengikuti live streaming, coba taruhkan hati kita sungguh-sungguh untuk mendapatkan pesan-pesan dari Tuhan. Amin saudara. Amin hamba Tuhan. Baik ya. Di ayat yang 10 kita mulai apa yang disebut dalam Filipi 4 ayat 10. Filipi 4 ayat 10 berkata begini. Saya baca langsung sampai seluruhnya supaya komplit ayat ini didapatkan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan,
Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. 10 ayat ini di dalamnya lah kalimat doa yang disampaikan oleh Paulus, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Sebetulnya kalau saya rangkum ayat ini, para pelayan Tuhan dan umat Tuhan dimanapun berada, ayat ini merupakan luapan sukacita dari seorang hamba Tuhan, oleh karena disaksikannya umat yang dilayani itu memiliki pertumbuhan dalam hal perhatian. Ya, ada luapan sukacita dari hamba Tuhan karena diperhatikannya umat yang dilayani itu memiliki pertumbuhan soal perhatian. Jemaat di Filipi bertumbuh dalam perhatian terhadap hamba Tuhan Paulus, dan tentunya bukan sendirinya Paulus, karena Paulus itu selalu ada rombongannya, ada orang-orang yang bersama dengan Paulus, ada timnya Paulus, ada orang-orangnya Paulus. Dalam pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus, baik dalam merintis sidang-sidang, baik Derbe, Listra, beberapa gereja yang dibuka di Efesus, bahkan ke Roma, Philadelphia, di mana-mana gereja yang dia kunjungi dan dia buka, dia rintis, itu membutuhkan biaya. Karena juga bukan sendiri dia, memang tidak ada istri dan anak-anak, tapi dia punya anak-anak rohani, termasuk Timotius, ada orang, dan rombongan yang selalu bersama dia, yang harus punya kos, rumah kos, mereka selalu menyewa rumah, juga harus makan, minum, dan biaya perjalanan yang mereka butuhkan dalam misi pekabaran Injil dan pembinaan umat. Saudara sekalian, Paulus mengungkapkan rasa sukacitanya karena dilihat ada pertumbuhan pada jemaat Filipi soal perhatian itu. Saya akan terangkan sebentar. Tadinya ada sesuatu yang, kalau saya teliti ayat ini, sebetulnya ada sesuatu yang kurang dalam jemaat Filipi pada waktu itu soal pemberian. Karena 2 kali Filipi mengirim bantuan kepada Paulus ketika dia ada di daerah Makedonia. Dan ternyata sepertinya ada perhitungan. Nah itu dia. Jadi buat ada satu pengertian yang kurang pada jemaat itu pada waktu itu. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 15. Perhatikan. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain
Jadi ada kesedihan ya. Tarsomono dorai lawi batu jabuni Pak Manase. Heran nak mungkin ai pigi-pigi hal ya mangi ijabu mangan. Mangnai dora. Ya, coba perhatikan ayat ini. Jadi seperti ada perhitungan karena sudah dikirim 2 kali bantuan. Ini membuat susah hati. Memberi tetapi tidak ikhlas, atau memberi tidak memiliki pengertian yang jelas arti pengorbanan. Padahal setiap pemberian adalah pengorbanan kepada Tuhan. Betul? Pelayan-pelayan Tuhan, apapun yang dikorbankan atau diberi kepada hamba Tuhan adalah pemberian kepada siapa? Jelas. Coba kita lihat ayatnya, benar itu. Ayat yang ke-18, ini setelah bertumbuh. Nanti walaupun saya kayak naik turun ya enggak apa-apa. Ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang apa? Harum, sebagai korban yang disukai dan yang berkenan kepada. Jadi sebetulnya semua persembahan, korban dan apapun, baik persepuluhan dan yang lain, itu kepada Tuhan. Harum, disukai dan berkenan kepada Tuhan. Nah, itu letak sukacita Paulus ketika mulai menemukan bahwa di jemaat Filipi itu mulai bertumbuh perhatian mereka dalam hal kebutuhan pelayan Tuhan atau hamba Tuhan pada waktu itu. Kembali ke ayat 18. Karena itu perhatikan ayat yang 10 maksud saya, sorry. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Ada kata sangat ya. Paulus berkata, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Di tempat lain dia mungkin aku bersukacita. Tapi ini ada pembedaan sedikit. Dia bilang aku sangat bersukacita. Bisa dibedakan Bu? Saya gini, las rohaku bah. Nah, beda lagi, lacian rohaku. Ada ciannya. Tahu cian? Bukan ciannya anak muda ya. Cian, di mana kau cian? Bukan itu ya. Kalau ciannya anak muda, hasian itu. Cian, nah gitu. Lacian rohana. Sukacitaku sangat, gitu maksudnya. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya, luar biasa nih, bahwa akhirnya pikiranmu, perasaanmu bertumbuh juga. Apa saudara? Bertumbuh kembali untuk aku. Itu sukacitanya. Saudara tahu ada misteri di balik sukacita hamba Tuhan. Tahu? Kalau hamba Tuhan bersukacita atas ulah umat, saya pikir biasa-biasa. Enggak biasa. Lihat ayatnya Ibrani 13 ayat 17. Apa sebetulnya kalau kita sanggup membuat bersukacita hamba Tuhan? Sekalian umat Tuhan, kelompok-kelompok sel, kalau kamu mampu membuat senyum gembala-gembala selmu, ini rahasianya. Haleluya. Apa itu? Sama-sama kita baca. Ibrani 13 ayat 17. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi kamu. Jadi kalau hamba Tuhan bisa bersukacita, bergembira karena sikap kita, entah karena tutur kata kita, perhatian kita, tenaga kita, pemberian kita, perhatian kita, membuat hamba Tuhan tersenyum dan bersukacita, itu mendatangkan keuntungan bagi kita. Katakan amin. Kalau berkeluh kesah, ya, nih umat Tuhan, kalau saudara buat berkeluh kesah, pemimpin selmu atau gembala selmu, itu tidak mendatangkan keuntungan bagi kamu. Jadi kalau kita bisa menyukakan pemimpin kita, pemimpin rohani kita, ada berkat besar di dalam.
Sebabnya sebagai ketua wilayah jangan kita sakiti dia. Sebagai ketua BPU jangan kita sakiti dia. Kalau ada rasa-rasa yang gak benar dia buat, ya urusannya dengan Tuhan. Tuhan tak pernah mengangkat saya menjadi penasehatnya. Saya hanya mendukung dalam doa dan memberi perhatianku kepadanya, yang olehnya dia senyum. Nah itu dia. Begitu dia senyum, secara alam roh bekerja gerak hal-hal yang mendatangkan keuntungan bagi kita yang bisa membuat senyum pemimpin rohani kita. Mana aminnya pelayan-pelayan Tuhan. Itu rahasianya. Jadi kalau Paulus dia berkata aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, khususnya dalam konteks 10 ayat ini adalah soal perhatian pemberian. Ya. Pemberian berupa materi atau uang. Ya. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu, perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ya. Jadi hamba Tuhan bersuka cita, berkat di baliknya adalah keuntungan bagi kita. Yuk belajar ya. Saya belajar menyukakan ketua wilayah saya. Saya belajar menyukakan ketua wilayah saya. Kadang kita itu tidak tahu diri ya, maaf ya. Pelayan-pelayan, kadang kita tidak tahu diri. Sedikit kesalahan pemimpin kita, terus komentar kita 3 lembar timbal balik, double folio lagi. Macam kita aja yang paling terjago ya. Itu sebabnya pelayan-pelayan di sini saya didik lah, jangan mudah komentar. Bagi kita juga, aduh. Soal ada kekurangan-kekurangan beliau atau siapapun, kita doakan. Boleh juga beri masukan dengan sopan. Di mata Tuhan, Daud itu sangat berharga dibanding Saul. Betul? Tetapi apakah ada arogansi daripada Daud untuk mengkudeta Saul? Dia bilang, haram bagiku hukumnya untuk mencamah hamba yang diurapi Tuhan. Tapi kita kadang-kadang ya lantang mulut. Apa itu? Gembala selnya sedikit mungkin kurang sigap. Apa itu? Begitu kita suruh ibu dulu yang jadi gembala sel gantikan dia. Peokon. Dia juga tahu apa-apa. Tapi dari sifat manusia mudah mengomentari. Tapi begitu dikomentari tidak siap juga. Yuk belajar menyukakan. Bukan berarti anti kritik, enggak. Kita juga harus beri masukan kalau itu hal yang positif kita buat dan memberikan yang terbaik. Tapi yang saya ingin tekankan, ada berkat Tuhan jika kita mampu membuat bersukacita pemimpin kita. Las rohani nasida. Itu ada berkatnya sama kita. Dan urusannya bukan dari dia, urusannya dari Tuhan. Sebab semua pelayanan ini adalah milik Tuhan dalam pantauan Tuhan. Amin pelayan Tuhan. Amin ya. Nah, saya lanjut ya. Di ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Ini Paulus hampir membacanya, menerawang orang. Kayak gitu kan, kalau mulai disinggung persepuluhan, nang harung sopit taruh si debu-debuan di gembale. Merdu sahu sudeho makata isi songoni. Tidak ada urusan lah. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jangan jadi hamba Tuhan kalau tidak sanggup mencukupkan diri dengan segala keadaan. Itu sudah sumpah kita itu di kampus. Mana-mana Tuhan panggil. Mati hidup untuk Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita udah terdoktrin di situ. Dan saya didik keluarga saya di situ. Makan, minum. Toh kita mulai pelayanan ini bukan karena ada sponsor. Nol-nolan kita. Yang benar disukakan. Di gunung-gunung, di bukit-bukit, di mana-mana Tuhan panggil. Mati hidup buat Tuhan, saya kerja. Kerja buat Tuhan selalu manise. Biar apa? Tanpa gaji. Kalau bahasa Ambonnya dulu, biar sonder gaji.
Selalu manis. Sekarang pakai serahkan diri. Kalau dulu enggak, membuang diri, dibuang dirinya ke ladang Tuhan, bukan serahkan. Itu bahasa-bahasa ekstrim dulu. Jadi soal hamba Tuhan seperti yang Paulus katakan ini, aku menyinggung ini, kata Paulus, bukan karena kau kekurangan. Bukan. Soal bagi kami kekurangan itu bukan rahasia lagi. Saya buka bayar loh di hadapan umat Tuhan ya. Saya bilang kalau bisa saya sekolahkan anak saya sekolahkan. Enggak bisa, enggak apa-apa. Orang sukses bukan karena sekolah. Biarpun tak sekolah anakku, kalau di dalam Tuhan, ada yang bisa ganjal kesuksesannya, mana aminnya. Tapi kalau bukan karena sebagaimanapun ku buat anakku, sekarang si Josafat di Jogja, kalau bukan rencana Tuhan dan bukan karena kehendak Tuhan atau keinginanku itu, belum tentu banyak orang juga kuliah tak bisa dapat makan. Jadi bukan di situ. Nah, kalau sudah itu falsafah saya melayani, apa yang saya ragukan? Makan boleh, nggak makan nggak apa-apa. Anakku sekolah silakan, nggak sekolah nggak apa-apa. Asal itu bukan karena kebodohan, nggak berdoa, nggak sungguh-sungguh melayani, bukan itu. Tetapi memang sungguh-sungguh kita menyerah kepada Tuhan. Maka Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi hamba Tuhan belajar mencukupkan diri. Bahkan bukan mencukupkan diri saja, kerja keras. Hamba Tuhan perjanjian baru itu kerja keras. Ya. Coba kita berangkat dulu ke 2 Korintus 11 ayat 9. Kita lihat Paulus seperti apa dalam mencukupi hidupnya. 2 Korintus 11 ayat 9. Dan ketika aku dalam kekurangan, lihat, di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Nih, lihat apa yang dikatakan Paulus. Kalau aku kekurangan, kamu lihat kemarin dicukupkan oleh orang-orang yang datang dari Makedonia. Kadang-kadang juga begitu. Kami juga mengalami itu. Kadang-kadang kami dapat berkat dari yang bukan penggembalaan ini. Dari Makedonia. Aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Itu prinsip hamba Tuhan. Walaupun sebetulnya menurut ayat-ayat Alkitab, orang yang memberitakan Injil makan dari Injil. Janganlah kamu memberangus mulut lembu yang sedang bekerja. Lalu Paulus berkata, lembukah yang diperhatikan Tuhan? Kata Paulus. Untuk apa Tuhan perhatikan lembu? Lembu itu tidak ada gunanya. Yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan, hendaklah dia makan dari pekerjaan itu, tidak apa. Tetapi Paulus sama, kami hamba-hamba Tuhan selalu berkata, kami tidak mau menjadi beban. Oleh sebab itu Paulus memakai tangannya. Coba kita ke 1 Tesalonika 2 ayat 9. 1 Tesalonika 2 ayat 9. 1 Tesalonika 2:9, sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan apa saudara? Jerih-lelah kami. Itu ya. Jadi soal berjerih-lelah, ya hamba Tuhan berjerih-lelah. Saya pun berjerih-lelah. Kami bekerja juga. Ya. Bekerja yang kami ambil adalah yang berhubungan dengan pelayanan, mendidik anak-anak. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi apa? Beban bagi siapapun juga di antara kamu. Ya di Korintus dia bilang itu, ya di Tesalonika dia bilang itu. Apa sih yang kita dapat dari yang disampaikan Paulus ini? Sebetulnya hamba Tuhan itu memposisikan tidak menjadi beban. Nah, kalau begitu kenapa disinggung seperti ini? Disinggung karena memang umat Tuhan harus dididik memberi apa yang menjadi bagiannya. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik. Menurut saudara, milik Tuhan dalam Alkitab yang digariskan apa? Persepuluhan. Jadi itu soal mendidik jemaat supaya dia mendapat bagian di dalam segala harta kemurahan sorga, supaya dia mendapat bagian dalam pemeliharaan sorga. Bukan karena
berkekurangan pendetanya atau karena sudah tidak punya makanan. Bukan. Tetapi supaya umat Tuhan, kadang kita pakai istilah subsidi silang, yang dari Makedonia membantu ketika dia ada di Filipi misalnya, atau ketika nanti dia di Tesalonika, Filipi membantu. Jadi yang dibuat adalah gerakan hati yang terbuka di dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Soal persepuluhan dalam perjanjian baru tidak terlalu ditekankan, karena persepuluhan adalah tutor, bagian terdasar dari pengajaran pemberian. Perjanjian baru sebetulnya terlalu ekstrim, saya katakan seluruh milik kita adalah milik Tuhan. Jadi itu kalau orang perjanjian baru itu menjual rumah, menjual tanah, bukan memberi persepuluhan. Nah ya kalau memberi persepuluhan itu standar banget. Saya tidak bisa bangga kalau ya, saya mohon maaf ya, mohon izin, tidak pernah saya tidak memberi persepuluhan saya. Anak saya mau berangkat ke Solo pun kayak pakai Jogja butuh saya dana, tapi persepuluhan saya harus tetap kirimkan. Kenapa? Saya nggak ada bangganya di situ. Itu tutor paling rendah. Kalaulah bisa aku memberi lebih dari situ, itu baru bantu pekerjaan Tuhan di pusat atau di wilayah. Berikan, bantu wilayah supaya wilayah maju, bantu pusat. Jadi persepuluhan saya itu tutor banget, itu tidak bisa ya. Dan itu sangat pondasi sekali dalam jemaat. Bagi saya itu pondasi sekali ya. Hamba Tuhan itu bekerja siang malam dan tidak menjadi beban bagi mereka di antara mereka dalam memberitakan Injil. Satu lagi, kita ke 2 Tesalonika 3 ayat 7 dulu. 2 Tesalonika 3 ayat 7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Ayat yang ke-8. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Jadi Paulus berusaha untuk tidak jadi beban. Saya pun dengan istri saya berusaha untuk tidak menjadi beban bagi siapapun di antara jemaat. Perhatikan, jadi hamba Tuhan itu kerja siang dan malam. Ya, rekan-rekan pendeta, para pelayan Tuhan semuanya, kita itu bekerja siang malam, tidak menjadi beban bagi jemaat. Tesalonika 3 ayat 9 berkata begini. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Nah, perhatikan. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Nah, sekali lagi, bahwa hamba Tuhan berhak mendapatkan itu. Amin, pelayan-pelayan. Kami berhak mendapatkan itu. Ya, makanya di ADART GPD ini sangat jelas sekali dibuat di situ untuk pemenuhan kebutuhan penggembalaan atau keuangan penggembalaan, persepuluhan dari seluruh umat Tuhan 100% itu. Baru persembahan pertama setiap ibadah itu ada ADART-nya kalau dibaca. Walau di sini sedikit kita modifikasi supaya ada keuangan kas kita. Itu dasarnya dibuat seperti itu. Karena bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Berhak. Firman Tuhan menjamin bahwa pendeta memang mengambil itu, persepuluhan itu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, tapi supaya memberi teladan. Nah, ya, kalau kami bilang sama bendahara 40 ke kami, 60 ke gereja kita, supaya jadi teladan saja. Bukan karena kami tidak berhak. Berhak. Ya. Nah, tetapi supaya menjadi teladan, supaya sama-sama kita berkemurahan di dalam mencukupkan kebutuhan pelayanan kita. Yang diinginkan di sini adalah bagaimana hati kita bertumbuh dalam pemberian. Nah, saya bilang persepuluhan tidak terlalu ditekankan lagi di perjanjian baru, karena memang nggak cukup itu
lagi karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, maka pemberian-pemberian kita adalah pemberian-pemberian yang berlimpah-limpah. Bahasa Batakna songon mual namanya julak-julak. Amin, pelan-pelan Tuhan. Shalom Elohim wa Elohim shalom. Ini motong. Mantap. Mantap sebetulnya. Jadi bersyukurlah gembala sidangmu dengan Ibu Gembala. Ya seperti Paulus juga bekerja siang dan malam supaya tidak menjadi beban bagi kamu. Saya mengasih roha mau lupa kita. Ya, coba lihat semua dulu. Lihat dulu saya. Amatai dangkare jona, daki ayud dakala marjamita, cemakna dengan nomor perpuluhan. Jangankan dulu meluber memberi berperpuluhan yang tutor pun tak bisa. Asih doruan bah. Asih doruan yang ngarin pandita kadang dibereng oh lo tahen naro. Marni yang mabereng udah danai. Orang vitamin, uang sekolah na terlambat. Ale cemakna, biasanya cemaknya karena nggak bertobat, jujur aja, pasti cemaknya itu nggak bertobat. Kalau bertobat cemaknya nggak kayak gitu. Nih yang bertobat mulai bertumbuh perhatiannya kepada pimpinannya. Mana aminnya pelan-pelan. Itu saudara, bukan karena kami tak berhak sebetulnya, tetapi supaya menjadi teladan. Jadi jemaat ambil bagian di dalam kesusahan. Kalau kami hamba Tuhan sudah menyiapkan diri siap dalam segala hal. Saya bilang tadi, ya makan enak-enak. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya harus puasa-puasa. Ya. Tetapi jemaat di ayat 14, Filipi 4 ayat 14. Atau ayat 12 dulu. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa kelimpahan. Saya sudah tahu itu kekurangan. Saya tahu apa kekurangan. Kami juga tahu apa kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, kami tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagi kami. Ngajelas besudi, ngabung-bung, ngata songon idah di plastik, jelas. Baik dalam kenyang, baik dalam kelaparan, kelimpahan maupun dalam kekurangan. Karena kami punya prinsip segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Itu latar belakang ayat ini Bapak Ibu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Baik kekurangan, baik kelimpahan, bisa. Nah, apalagi saudaraku. Tetapi ayat 14, supaya jemaat ambil bagian. Dikatakan begini. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Inilah kesenangan itu. Kalau jemaat tidak ambil bagian dalam kesusahan hamba Tuhan yang memimpinnya, wah ini bahaya. Sulit mendapatkan kelimpahan terbaik dari surga. Para kamu ya, perhatikan cara kamu mendengar, penting. Kalau jemaat tidak mengambil bagian dalam kesusahan pemimpinnya, anggota-anggota kelompok sel tidak memberi perhatian kepada gembala selnya. Sudah gembala selnya meng-SMS, mengunjungi, membesuk, mendoakannya. Rasa-rasa tidak digubris, tidak diberi perhatian. Maka para jemaat ya, umat Tuhan dimanapun berada, coba kamu senangkan para gembala selmu. Sekali-sekali pas ulang tahun, mungkin gembala selmu, kau bawa anak ayam gitu. Aja mak dulu kok gak mekil. Nah ini saya singgung ya. Nah sodong dahar mana roh mana ngatu gembala. Jangan liar pikiran kalian. Saya ini tulus-tulus, murni. Saya hanya mengungkapkan bagaimana umat Tuhan menghargai para gembala selnya yang memang berdua bagi dia. Ya ini mudah-mudahan diperhatikan. Walaupun kita hamba-hamba Tuhan ini sudah siap, iya dan tidak dalam segalanya. Tidak pernah kita tuntut itu. Karena memang kita sudah merelakan diri sebagai hamba Tuhan. Ayo kita tuntut itu. Tapi walaupun kita tidak tuntut, kalau datang misalnya anggota sel kalian, datang ke rumah, buat kejutan gitu.
dan membawa sesuatu yang menyenangkan. Dan saudara terhibur sebagai gembala sel. Datangkan berkat bagi mereka. Bukan saudara yang buat berkatnya, dari atas. Kali itu ada firman Tuhan berkata, aku sangat bersukacita, dan efek dari sukacita hamba Tuhan mendatangkan keuntungan bagi orang yang dipimpinnya. Yuk sama-sama kita memberi hati untuk itu. Bukan karena saya ulang tahun terus saya singgung itu, enggak. Saya banyak kok kue yang saya dapat, banyak loh dikirimin kue. Selamat ulang tahun Pak Gembala katanya. Maaf, makanya paguda kue tarna may biara mangalang paguda konong gula. Ya. Bukan itu yang saya singgung ya, sorry bukan itu. Just kidding aja, bukan itu. Bukan. Palias. Tapi memang sifat yang seperti itu, kalau coba saudara ya, tiba-tiba pulang kerja, datang jemaat 2-3 orang utusan. Kok datang kalian? Masuk. Ibu emang manuk jara-jara. Aku yakin loh, ada senyum yang besar. Olo lau tuh kamar perjudi. Baru keluar mesti mana? Udul mamuk, udul. Dan itu menggetarkan surga. Diberkati dia. Diberkati karena sanggup membuat bersukacita pemimpinnya. Saya udah kasih tahu rahasianya tadi. Yuk ajarkan itu dan kejar itu. Kan lari dia ke kamar. Katanya. Datang suaminya pas di kamar golek-golek. Enak suruh pedo. Roh jemaat. Bana roh doang. Keok. Oh. Itu pasti mendatangkan berkat dari Tuhan. Luar biasa itu, menyenangkan. Tapi kalau cuma sakit hati yang ditimbulkan, martojal matano yulaumu dan nalawadong. Saya mengeluh pelayani. Bado sianu dong. Keluhan hamba-hamba Tuhan tuh menjadikan ngeri berkatnya. Jangan. Jadi berjuang. Saya pun dengan istri berusaha menyenangkan ketua wilayah. Itu tugas kami. Soal dia urusan dia sama Tuhan. Tuhan kok yang memilih dia? Ataupun pimpinan kita di pusat. Semua akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Ya. Amin pelayan Tuhan. Ya. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jadi memang luar biasa. Lama itu kita kenang. Kalau ada orang meringankan kesusahan kita itu terngiang itu. Dulu bah dia yang pas gini dia ambil bagian dalam kesusahanku. Itu mendatangkan berkat bagi orang itu. Ya. Jadi kalau harus kita biasakan mengambil bagian dalam kesusahan pemimpin rohani kita. Sekali-sekali jumpai pemimpinmu. Ya. Ada yang bisa kami bantu amang? Mungkin saja pemimpinmu nggak perlu dibantu andai kata. Tapi memang bagian kita, namanya para pelayan. Ini bagian yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita untuk mendapatkan ayat tadi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya. Bayaku kamu asaidokon na pautang Tuhan, odon na pautang Tuhan. Ayaw di pasu-pasu hamu, gebede bata. Mamasu-masu hamu. Dia naik. Waduh na babahasa ho nih. Kan aku yang ditolong contoh nih. Tapi kok Tuhan yang dipiutangi? Harusnya jujur begini. Oke, jemaat di Filipi. Aku udah tertolong nih. Pokoknya nanti pastilah aku balas. Jujurnya begitu ya Bu ya. Karena aku yang nerima bantuan nih. Harusnya bilang gini, oke Bu Tina, suatu waktu pastilah akan bisa ku balas. Tapi ini enggak, inilah yang disebut memiutangi Tuhan. Lo saudara membantu kekurangan hamba Tuhan atau kesusahan hamba Tuhan, lo ya kok Tuhan yang dituduhkan di sini. Dipoinkan di sini. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu. Harusnya begini, nanti lihat ya. Entah nanti aku udah pindah ke Troas ke mana ke
pasti kuingat dan akan kubalikkan apa yang kalian sudah bantu ini. Harusnya begitu kalau manusia berhutang kepada manusia. Tapi ini beda sistem. Sistemnya saudara memberkati hamba Tuhan, dan Tuhan yang memberkati saudara. Luar biasa. Jadi kemurahan manusia dibalas dengan kemurahan Allah. Kan itu ayatnya. Ya. Ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Sekali lagi, bukan membesar-besarkan pemberian. Tak perpuluhan saudara bukan membesar-besarkan itu. Bukan itu. Tetapi yang kuutamakan bukan pemberian itu, melainkan apa Bapak Ibu? Buahnya. Apa buahnya? Yang makin memperbesar apa? Keuntungan saudara, yang lancar berperpuluhan saudara, keuntunganmu yang kau kerjakan. Dan keuntungan siapa-siapa. Itu luar biasanya situ. Di balik pemberian jemaat itu ada keuntungan besar bagi jemaat itu sendiri. Ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Wah, luar biasa. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Nah, itu mabalasir wanakin. Bertumbuh pengertian itu. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Muncullah ayat yang menjadi judul khotbah kita malam ini. Allahku, sama-sama. Dua ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dijamin seluruh keperluanmu Allahku menyediakan. Jadi kalau saya bisa buat senang pimpinan saya, nanti Allah yang dilayani oleh pimpinanku itu akan memenuhi segala keperluanku. Dan terakhir disebut puncak dari semua apa yang baik, yang menerima, baik yang memberi, puncaknya ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Lihat, Tuhan dimuliakan. Baik dari yang menerima persembahan dan yang memberi persembahan, Tuhan dimuliakan. Jadi jangan bosan-bosannya saudaraku, ya, yang sudah rajin, yang sudah konsisten berpersepuluhan, Tuhan memberkati saudara, tidak akan berkurang berkatmu. Yang kadang-kadang berpersepuluhan, ayo tingkatkan kesetiaanmu, karena sekali lagi itu tutor, ya, tutor tahu ya, itu tutor dasar lah, nggak seharusnya kayak orang harus hidup dalam kelimpahan, pemberian berkelimpahan. Buas, bahasa Bataknya buas. Berkati. Saya teringat kepolosan orang-orang di kampung, semua ya, ada bawa jelok. Saya karena cucu pendeta, ya, saya lihat di rumah opung itu tiap hari karena jemaatnya banyak kali sayur, antar sayur, manuk. Pulang dari sini Kalang Kota, mau ada dua pelayanan, kampung lagi perluasan namanya, harus singgah di Pastori. Aka martabak, aka pisang pulang dari kota atau selalu banyak di situ. Karena memang itu yang ada di kampung. Lalu ya korban. Kalau di kampung itu buah sulung selalu ada. Seperti igali katang non terpilih bergena. Tarujo tu Pastori. No pung. Oh bame sih. Ada kandang ayam opung kami itu. Paling opung itu nggak pelihara ayam. Jadi apa inganan di Narodot tuh. Karena tamu pun banyak. Tapi memang jemaah itu polos-polos. Ya nak cimun. Saya jelok juga kan. Jelok pun diantar jelok. Di mas sayur di Pastori itu. Memang luar biasa. Nah, uang memang di kampung waktu itu kurang karena bagaimanalah ya di kampung. Tapi apa yang mereka bisa bawa, selalu mereka bawa. Paling sering ayam. Asal sudah besar-besar ayamnya, terus diambil dulu satu dari. Ayo kamu mana mau dong 5 onom hidup di manuk. Siang saya ada, mau dong anak nyepi itu. Ibu itu saya ada ngabel gue. Anak nyom saya, selalu. Saya ada sian seperti dukat. Baik kamu bisa di gudang jemaat.
Di kampung begitu, bahkan kalau ada pinallonya beranak gitu, 7-8 pinallo gitu, udah besar, udah jingit-jingit namanya, panggil pendeta dan situ-situ. Sehat. Mangan cepat ditaruh ke situ. Mengalang lomok-lomok. Asa, buenong ijual, mana ning jualan. Saya ingat itu saya SD. Tersongoniman yang aka huriat tadi son. Umat Tuhan, para jemaat, ya, sekali-sekali panggil para hamba-hamba Tuhan ini makan di rumahmu. Itu mendatangkan berkat. Pak Gembala, iya, menggido amang minggu depan makan di rumah kami. Semua pelayan-pelayan. Itu mendatangkan berkat. Tapi kalau sakit hati yang kau kirimkan kepada gembala selmu, Allah bela, Allah bela, Allah ma bela dah. Gitu. Tak ada berkatmu kawan. Tak ada. Bikin senyum gembala-gembala selmu. Itu bagian kita. Dan Tuhan mencurahkan segala kebutuhan keperluan kita tercukupi. Saya mau ini menjadi gerakan kemakmuran jemaat. Karena dengan cara itulah saya lihat Tuhan dengan hati yang berkelimpahan. Begitu juga Tuhan melimpahkannya. Tapi hati yang kerdil, hati yang kurus, hati yang kering. Keringlah, kuruslah berkat-berkat kita. Saya yakin ini kasih karunia Tuhan yang akan terus memperkaya kita. Mau pandemi, corona dan yang lain, Tuhan tidak akan terhalang apapun memberkati kita. Bagaimana dia orang Tuhan yang Maha Kuasa bisa terhalang? Asal jujur-jujur, tulus-tulus kita semua. Di sini ada hamba-hamba Tuhan. Senangkan bagian dari mereka. Nah kalau itu yang terjadi, Tuhan akan gerakkan kasih karunia-Nya atas kita. Ini mungkin spesial di 10 ayat ini soal pemberian. Ini banyak hal, masih banyak perhatian, kerja keras, sapaan, ya holong, ya ikut kerja, membantu ini dan itu. Saya yakin semua itu akan Tuhan perhitungkan dan memberkati kita semua. Dan catatan Tuhan tidak ada yang akan salah mencatat semuanya. Karena Paulus mengingat. Diingat nggak? Sudah 2 kali kau kirim katanya, kan diingatkan. Paulus saja bisa ingat, apalagi tuh Tuhan diingat semua pemberian kita. Saya pikir ini wujud dari apa yang Tuhan minta. Yuk, jemaat yang digembalakan di kelompok-kelompok, saya doakan dan anjurkan, berikan pelayanan terbaik pada pimpinanmu. Doakan dan beri mereka sukacita. Karena senyum mereka ada berkatmu. Ya. Dan para pelayan-pelayan di sini, apa yang bisa saudara buat menyukakan gembalamu. Dan kami para gembala-gembala sidang menyukakan ketua wilayah kita sebagai bapak rohani kita. Dan para ketua-ketua wilayah menyukakan pimpinan di pusat. Maka rotasi kelimpahan sukacita dan sejahtera itu sampai ke surga dan akan memberkati seluruhnya. Jadi gembala yang tidak pelit, jemaat tidak pelit, ketua wilayah tidak pelit, pimpinan tidak pelit, maka kemurahan Tuhan berlimpah-limpah atas kita semua. Amin. Amin. Ini pasti menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya tidak berpanjang. Semoga saudara bisa memperhatikan. Karena firman Tuhan berkata, perhatikanlah cara kamu mendengar. Dapat sesuatu, amin. Nah, itu masih awal. Kenapa? Mengeksekusinya adalah puncak. Mendengar dengan baik sudah bagus, tetapi mendengar dan melupakan itu nggak ada gunanya. Mendengar dan melakukan, kata kitab Yakobus. Yuk sama-sama memberi tanggung jawab kita. Ya persepuluhan kita berjuang melakukannya. Itu tutor. Lebih dari situ kita buat. Ya, menyukakan pimpinan kita. Dan Tuhanlah yang dimuliakan. Maka dikatakan di ayat terakhir, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Itulah cara memuliakan. Termulia Tuhan kita dengan cara itu. Dangadong nahulit, dangadong nameper. Seluruhnya kita adalah orang-orang yang pantas diberkati Tuhan. Kita adalah alamat-alamat yang tepat untuk berkat Tuhan dicurahkan. Karena hati kita siap untuk itu. Amin, pelayan-pelayan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama. Kami syukuri firman-Mu ya Bapa, yang memberkati kami malam hari ini.
Mohon tuntunan dan pimpinanmu, memberi kekuatan bagi kami untuk melakukan firman-Mu. Hati yang berkelimpahan, jiwa yang berkelimpahan, itulah alamat yang tepat untuk Tuhan limpahkan. Seperti firman-Mu berkata yang disampaikan oleh Paulus, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya itu. Tolong kami melakukannya, supaya berkat-Mu terus juga berlimpah atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata, Amin.